Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Pagi ini saya akan menjelaskan cara UMKM ekspor ke luar negeri tanpa menggunakan marketplace sebagai pelantara. Saya akan membahas persyaratan, dokumen yang dibutuhkan, dan tips. Sebenarnya ada alternatif lain yang lebih simpel, yaitu melalui Shopee, tapi menggunakan Shopee memang ada keterbatasan. Misalnya di negara tujuan yang di-cover pada saat ini baru Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dan selain itu, ekspornya juga barang-barang yang ukuran relatif kecil. Kalau teman-teman UMKM ingin mendapat keuntungan dengan ekspor skala besar ke berbagai negara, perlu ekspor sendiri tanpa membuat marketing play. Caranya yaitu rajin-rajin membaca atau mencari ilmu sebelum memulai. Sebelum memulai ekspor, saya sarankan untuk banyak-banyak mencari ilmu dulu. Bagi pemula, karena prosedur ekspor barang ke luar negeri itu bisa cukup membingungkan, dan kalau ada salah-salah bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Misalnya karena ditipu pembeli, barangnya di-reject atau ditolak masuk di negara tujuan. Nah, sebelum ekspor ke luar negeri secara legal ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya saja yang pertama, merupakan badan usaha atau hukum, CV firma, PT atau koperasi, dan harus punya NIK atau nomor identitas kepabean dari Ditjen Bea Cukai. Yang kedua, harus punya NPWP. Ketiga, punya izin usaha resmi, misalnya seperti surat izin usaha perdayaan atau surat izin industri atau izin usaha penanaman modal dalam negeri, PMDM, menanam modal asing, CPME. Nah, untuk makanan dan minuman, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, kemasan masih dalam produsen asli. Yang kedua, memiliki izin dari BPOM. Ketiga, kemasan harus tersegel. Keempat, harus mencantumkan bahan-bahan atau ingredients. Yang kelima, makanan harus memiliki umur simpanan lebih dari 6 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Yang keenam, kalau mau ekspor ke luar negeri yang mayoritas muslim, syaratnya disarankan punya label halal. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mendapat pembeli. Sebagai SIP untuk mempermudahkan ekspor, pastinya informasi konsisten, mulai dari perusahaan, alamat, dan sebagainya. Mengapa harus demikian? Karena informasi di detailnya perbedaan ini akan menyebabkan prosesnya menjadi lama karena terlambat di verifikasi. Sebagai catatan, kalau sudah mulai ekspor, maka wajib memberi laporan, dan setiap 3 bulan laporan tersebut harus diserahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan tidak terlibat tindakan perbankan dan juga tidak terlibat masalah pabean. Bagaimana jika teman-teman punya produk yang berkualitas tapi belum memiliki persyaratan di atas? Anda bisa mencoba mencari perusahaan jasa ekspor yang sudah memenuhi persyaratan di atas. Untuk berminat lebihnya Anda yang supply dan mereka yang ekspor. Tapi kalau caranya seperti ini, ketentuannya akan lebih keuntungannya akan lebih tipis karena harus dibagi dengan mereka. Karena itu, teman-teman harus cek dulu apakah barang yang akan dijual termasuk barang yang dilarang atau yang dibatasi oleh ekspor. Khusus untuk produsen, jenis makanan
ada beberapa persyaratan khusus. Yang pertama, harus dalam kemasan produk asli. Yang kedua, memiliki izin dari BPOM. Ketiga, kemasan harus tersegel. Keempat, harus mencantumkan bahan-bahan atau ingredients. Yang kelima, makanan harus memiliki umur 6 bulan atau lebih terhitung sejak tanggal pengiriman. Yang keenam, kalau mau cari ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label halal. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan pembeli? Kalau ingin ekspor skala menengah atau bahkan skala besar, maka pembeli yang kita cari bukan yang hanya memberi 1 atau 2, 3 barang, tetapi dalam hitungan ker atau kontainer. Makanan akan dibutuhkan strategi. Maka dari itu akan dibutuhkan strategi untuk mencari pembeli atau buyer yang tepat. Caranya yaitu, yang pertama, tentukan dulu negara tujuan. Supaya bisa menyusun strategi yang pas, disarankan untuk menentukan mau ekspor kemana. Misalnya, mau ekspor ke Jepang dengan ke Afrika, tentu sangat berbeda sekali. Dengan menargetkan negara tujuan, kalian dapat mempelajari statistik negara yang bersangkutan, aturan bea cukai mereka bagaimana, apakah produk kalian itu dilarang atau boleh masuk ke negara tersebut, pesaingnya siapa saja, dan sebagainya. Kemudian sebelum mulai aktif mencari partner dagangan, siapkan dulu marketing kit supaya yang bertanya kalian sudah siap dan tidak berbelak-belakan. Marketing itu kurang lebih mirip-mirip sama dengan menu. Jadi perlu siapkan yaitu foto-foto yang menarik dan juga bergaya, meng-highlight kelebihan produk, harga putar besar dalam bentuk USD atau euro, khusus untuk produk konsumsi seperti barang makanan atau skincare dan sebagainya. Sebutkan juga bahan baku atau ingredients-nya. Selanjutnya, menentukan harga yang tepat. Harga perlu ditampilkan di marketing kit. Digarisbawahi bahwa perlunya menentukan harga yang pas. Tentukan orang tersebut ekspor ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyaknya. Tapi jangan lupa juga ingat, jangan mentang-mentang ingin untuk keperluan ekspor ditaruhnya dengan harga yang mahal. Karena kalau kalian pasang harga yang terlalu mahal, maka buyer akan lebih memilih untuk membeli dari sumber lainnya. Misalnya dari Cina yang memang terkenal murah. Untuk menentukan harga, kalian dapat menampilkan dulu berapa harga eceran di negara tujuan. Kemudian kalian hitung berapa keuntungan yang baik untuk distribusikan atau distributor, buyer, dan sebagainya. Sarannya untuk awal-awalnya, ambil keuntungan, jangan terlalu serakah. Anggap saja sebagai harga perkenalan, sebagai mencari partner bisnis di luar beli yang sesuai. Meskipun keuntungannya tipis, tapi kalau dijual dalam jumlah yang banyak dan bayarnya repeat order dan juga dalam mata uang asing. Selanjutnya, karena kita mencari pembeli yang secara fisik tidak berada, pembeli yang sangat penting untuk memiliki websitenya. Harganya juga terserah mau di toko atau tidak, ditaruh atau tidak.
Websitenya juga jangan lupa versi bahasa Inggrisnya. Kalau kalian juga ingin pembeli ikut menjeli informasi, cara menghubungi kalian misalnya melalui email atau WA. Karena akan banyak sekali komunikasi dalam bahasa Inggris, disarankan kalian bisa bahasa Inggris atau memiliki karyawan yang bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya disarankan ikut pameran. Untuk mengetahui informasi, ada pameran di mana kalian bisa menghubungi Kementerian Perdagangan untuk tahu informasi pameran apa yang related UMK bisnis kalian untuk bisnis kalian. Selanjutnya, manfaatkan juga fasilitas dari pemerintah. Anda dapat mengetahui informasi ke situs pengembangan, situs nasional, atau ke situs Menteri Perdagangan. Karena di sana banyak sekali informasi. Mereka juga memiliki perwakilan informasi perdagangan, yaitu Indonesia Trade Promotion Center atau TVC, dan juga atas perdagangan yang terbesar di berbagai negara, atau berbagai benua, untuk membantu menghubungkan Anda dengan buyer di luar negeri. Supaya Anda dapat mendapatkan partner bisnis di bawah Kementerian Perdagangan, juga ada lembaga yang memiliki keahlian di prosedur ekspor, promosi, dan pemasaran. Supaya Anda dapat mendapatkan partner berbisnis di bawah Kementerian Perdagangan, juga ada lembaga yang memiliki keahlian di prosedur ekspor, promotion, dan pemasaran. Selain mendapat bantuan dari Kementerian Perdagangan, kalian juga bisa menghubungi Kementerian Luar Negeri, juga bisa menghubungi KBRI di luar negeri. Selanjutnya, untuk mendapat peluang yang lebih besar buyer luar negeri, kalian juga bisa dengan proaktif cari tahu distributor mana di negara tujuan yang menjual barang-barang dengan kategori produser apa yang dijual, dan juga bisa mencoba menghubungi mereka. Selanjutnya, untuk mendapat peluang yang lebih besar buyer luar negeri, kalian juga bisa dengan proaktif cari tahu distributor mana di negara tujuan yang menjual barang-barang dengan kategori produser apa yang dijual, dan bisa juga mencoba menghubungi mereka untuk menawarkan produk kalian. Selanjutnya, kalian akan membahas tahap ekspor. Selanjutnya kita akan membahas tahap ekspor. Dengan menggunakan letter of credit, pembeli dari luar negeri akan menggunakan bank dari pihak ketiga supaya uangnya baru supaya negaranya baru bisa dicairkan oleh eksportir. Lalu sebuah bukti yang sudah benar-benar rekirasi tanpa di sisi lain membuat eksportir juga lebih aman, karena ada jaminan bahasa pembelinya akan lebih benar-benar pembayaran. Ada 4 tahap ekspor. Yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan. Yang kedua, proses membahas letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Yang keempat, proses pencairan uang. Proses pembuatan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli. Dokumen kontrak ini harus disiapkan oleh ekspor dan ditandatangani, lalu dikirim 2 rangkap kepada pembeli. Intinya, kurang lebih syarat-syarat pembahasnya akan dijual seperti negara distribusinya. Selain itu, perlu juga kontrakan ini merupakan dasar dari pembeli untuk mengisi aplikasi kontrak kepada bank pembeli di luar negeri. Kemudian, sel kontrak kalau mereka setuju, maka mereka akan tanda tangani. 1 kopi dikirim untuk
informasi order dan satunya kopinya lagi mereka simpan sendiri sebagai dokumentasi. Selanjutnya proses pembukaan letter of credit. Pembukaan akan dilakukan oleh pembeli luar negeri. Mereka akan pergi ke bank. Intinya, mereka akan pergi ke bank di negara mereka untuk membuka letter of credit atas nama eksportir atau pihak yang ada tuju di sel kontrak yang sudah ditandatangani. Selanjutnya, bank dari negara tersebut akan menghubungi Prosposen bank mereka di Indonesia untuk berkoordinasi bank yang ada di Indonesia. Proses selanjutnya adalah mengirim barang proses pengiriman barang. Kalian silakan menghubungi Splinpen atau melakukan booking sesuai dengan kontrak. Selain itu, jangan lupa untuk mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau PEB, bea cukai, serta pembayaran ekspor tambahan PET. Kemudian, sesuai dengan simpanan berikutnya, pihak koprodir atau exporternya akan datang ke gudang mengambil barang untuk mengantar keperluan mereka. Mereka akan membawa barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontainer, untuk bukti pembelian barang serta dokumen lainnya. Akses ekspedisi harus berikan bukti pengiriman ke bank. Tahapan terakhir yaitu proses pencairan uang. Ekspor menarikkan letter of credit tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Setelah menerima bid of lading atau spill company, eksportir perlu menyerahkan dokumen-dokumen yang disebut dalam letter of credit, misalnya invoice, packing list, sertifikat menu, surat keterangan negara asal atau SK. Setelah itu, dicek, maka letter of credit akan dapat dicairkan. Anda dapat uang dan si pembeli akan dapat mengambil dokumen pengamalnya supaya dia dapat mengambil barangnya di negara tujuan. Setelah sampai di negara tujuan, pembeli baru bisa mengambil dokumen pengamalnya supaya kita bisa mengambil barangnya di negara tujuan. Setelah sampai di negara tujuan, pembeli baru bisa mengambil barang kalau sudah bayar ke bank. Dokumen pengampalnya akan mereka buktikan untuk importir partner dengan pihak ekulasi. Demikian penjelasan dari saya. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih.